Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Jokowi mati kutu. Kabarnya PDP akan membongkar dan membuka kartu traf Jokowi. Bisa saja ya, nasib seorang Jokowi bisa lebih tragis ya dibandingkan dengan Hasto sekarang ini. Wow. Ini keren begitu kan? Ya, langkah PDP kuat. Silahkan ya, drama-drama apapun sekarang kepada PDP silahkan. Tapi suatu saat nanti, 1 tahun, 2 tahun, nasib Jokowi akan lebih parah dibandingkan dengan Hasto. Kartu trap sudah mulai dibuka. Bagaimana soal dugaan ijazah palsu? Bagaimana soal Fufu Fafa? Bagaimana soal jet pribadi? Bagaimana blok Medan? Ini bukan tidak mungkin PDIP akan membuka kartu traf itu begitu kan. Jokowi akan kena. Bisa saja terjadi. Kalau kita amati begitu sekarang ini ya, nampaknya PDIP akan membalas ya, karena politik antara PDIP dan Jokowi ini mungkin saling balas dendam ya. Nampaknya saya kira sekarang ini ya, kenapa seorang Jokowi tidak tahu berterima kasih? Sudah dibesarkan oleh partai PDIP. Segalanya sudah diberikan. Bahkan siapapun yang mengkritik Jokowi 2014, 2019 sampai 2023 kemarin begitu kan ya, PDIP terdepan untuk membela Jokowi. Sekarang akan ya habis-habisan PDIP begitu kan, sekuat tenaga bisa akan membongkar kartu traf ini begitu. Nampaknya akan berpengaruh kepada Gibran. Ya. Salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah melihat bahwa pertarungan politik antara Jokowi ya dengan PDIP ini saling membongkar satu sama lain. Dan saya yakin bahwa PDIP akan sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena ini adalah partai politik. Jokowi tidak punya partai politik. Semuanya bisa diatur oleh partai politik ya. Ya, tunggu saja begitu kan ya. Ibu Megawati itu bukan politik yang hanya ecek-ecek sana sini begitu kan ya. Ibu Megawati itu punya kekuatan. Jadi mungkin untuk sementara ini PDIP mungkin agak diam dikit lah ya. Bahkan ya disampaikan oleh Hasto tadi, saya siap, di penjara siap, sampai kapanpun siap. Itu menandakan PDIP tidak pernah takut kepada siapapun, tidak pernah gentar. Jokowi nampaknya akan terpojok begitu kan. Bagaimana tanggapan ya para pengamat mengatakan bahwa PDIP dan Jokowi ini ya sudah tidak bisa disatukan kembali ya. Menurut Adi Prayitno seperti ini. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh, 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Uji materi partai politik baru yang dinakodai oleh Pak Jokowi. Baik. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Baik, kita sama-sama nantikan ya akan kemana ya. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Prayitno ya. Memang Jokowi posisinya sekarang ini akan membongkar habis-habisan. Yang saya katakan tadi bahwa kartu traf PDIP ini akan menghantam Jokowi ya, bisa saja akan menghabisi Jokowi begitu kan. Dalam artian bahwa Jokowi bisa saja dipenjara. Ya, dibongkar enggak? Ya harus dibongkar lah begitu kan ya. Semuanya harus dibongkar. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya kalau PDIP misalnya ya diam, ya terus mendiam, maka Jokowi makin akan bernyanyi. Makanya secara tidak langsung kartu traf itu akan dibuka. Siapa yang akan bersalah dan siapa yang kemudian selama pemimpinan Jokowi di situ begitu kan, yang kemudian ya hanya itu aja begitu. Ini lebih baik ya PDIP fokus saja ke persiapan kongres dan evaluasi internal partai. Itu kan lebih manfaat daripada ikutan latah terkait penetapan sekjen oleh KPK. Yang nggak ada masalah, karena ini berkaitan dengan Hasto.
berkaitan dengan sekjen. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kalau sekjen ini dijadikan tersangka, pintu masuk Jokowi untuk bisa mengobok-ngobok Kongres ini begitu sukses. Bisa saja bukan Hasto sasarannya, bisa saja Megawati sasarannya untuk dipenjara. Bisa saja begitu kan. Makanya kartu truf itu begitu kan ya harus dibuka. Salah satunya yang menjadi kunci ya di situ adalah masalah soal ya Jokowi ini adalah Hasto ya, pasti ini ada kuncinya begitu kan ya. Ibu Megawati pasti tahulah begitu bagaimana kelakuan Jokowi sana sini ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya Hasto ditetapkan tersangka hari ini, banyak yang mengatakan wah ini dipolitisasi atau tidak begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti itu, kenapa tidak dulu? Jangan-jangan dulu begitu ketika Firly Bahuri memimpin KPK, jangan-jangan bisa diintervensi sana sini. Dan itu kan pertanyaannya. ini makin seru begitu kan ya. Jokowi semakin langkah politiknya ke depan semakin mati kutu. Kenapa? Ya karena kita lihat sekarang mungkin Jokowi sekarang masih di atas angin. Kayak melawan partai politik itu saya kira sama aja begitu Jokowi ini blunder. Sama aja Jokowi bunuh diri begitu. Coba akan menjadi dampak ya kepada Gibran. Jokowi melakukan dipecat mungkin sakit hati dan sebagainya, bisa saja ada pengaruh besar ya nantinya setelah Gibran di tahun 2029. Ya karena dengan adanya seperti ini walaupun secara tidak langsung ini mungkin tidak menjadi gertakan ya dari Jokowi ke PDIP, tapi kan setelah dipecat banyak muncul spekulasi terutama dibongkar habis-habisan soal soal Jokowi ini. Kabarnya Jokowi ini sakit hati. Dengan penetapan Hasto jadi tersangka begitu kan ya, siapapun yang kita lihat ya, siapapun yang kita lakukan begitu kan ya, yang namanya suap itu pasti salah ya. Tapi kita lihat saja, ini akan tidak merugikan uang negara, bukan suap untuk minta proyek, tidak. Tapi kan hanya sesuap sesama internal kepada KPU sebenarnya. Ya masalah sepele lah. Dalam artian masalah ecek-ecek. Paling cuma Hasto ini dipanggil, lalu kemudian dijadikan tersangka, tiba-tiba di penjara, ya mungkin 2 tahun keluar. mungkin begitu kan ya. Nggak kelas terlalu kampungan kalau menyerang personal. Ya mending diaudit aja proyek IKN. Ya kita tunggu saja. Bagaimana soal kereta cepat, bagaimana soal IKN, ya Blok Medan, jet pribadi, ya bahkan dugaan-dugaan korupsi yang kemudian dituduhkan keluarga Jokowi, kita tunggu saja. Apalagi dugaan-dugaan ijazah palsu. Jokowi langkahnya semakin ya mati kutu di situ begitu. Ya coba kita baca nih. Apakah PDIP bakal ya balas Jokowi dengan bongkar kasus ijazah Fufu Fafa ya, ijazah palsu dan Fufu Fafa? Mari kita baca. Hal ini turut mendapatkan sorotan dari Direktur Eksekutif Negara ya Institut Akbar Faisal. Mantan politikus Partai Hanura dan Nasdem ini memberi kode bocoran kepada warganet bahwa ya penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristo berbuntut panjang. Kita tunggu saja. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung pasti mereka ada balas dendam. Jokowi semakin hari mungkin 1 tahun lagi akan terpojok mereka ya. Gibran mungkin akan nuansanya karena di parlemen nanti tidak punya kekuatan apa-apa, ya PDIP punya kekuatan yang sangat serius untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo ya, untuk menunjukkan, untuk menyingkirkan Gibran. Bisa saja begitu kan. Kita tunggu sajalah. Politik kita tidak ada yang tidak mungkin ya. Sementara itu netizen yang lainnya memberi umpan kepada PDIP berani membongkar kasus ijazah palsu dan siapa sebenarnya Fufu Fafa. Siapa Fufu Fafa begitu kan? Ya kita lihat saja nanti ya. Banyak orang yang mengatakan para ibu-ibu, para bapak-bapak, para ustadz-ustadz, para pejabat, dan paranya. Orang akan menyebut nanti seperti konten seperti ini. Untuk para anggota. Wah, para lagi. Sebenarnya dia paham gak sih arti kata para tuh? Dia nggak ngerti apa emang sengaja ya? Aduh, gimana sih wapres kita ini? Aduh. Itu kan? Sudah banyak yang mengekspos seperti itu. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian disampaikan Gibran di situ tentunya
banyak kritikan-kritikan ya, terutama dengan para sebagainya begitu kan ya. Bahkan diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang sebenarnya terjadi pasca pemilu 2019. Dan Hasto sekarang ini memberikan klarifikasi sebenar-benarnya. Dan bahkan Hasto mengatakan tidak takut kepada siapapun. Ya, saya sebagai muridnya Bung Karno, kata Hasto begitu kan ya. Di penjara bagian dari orang-orang yang berani. Di penjara bagian orang-orang yang kemudian membela hak keadilan seseorang. Kita tunggu saja begitu. Jokowi semakin terpojok begitu kan ya. Di akhir ini begitu kan ya. Ya karena memang Jokowi masih lengser 4 bulan ya. Ya orang-orang Jokowi masih kuat begitu. Tapi kita tunggu saja. Nasibnya akan dipreteli sana sini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.